juga nih untuk kita berdua ya. Ada Ari Giordani. Aku Solina Lumantoruan. Dan kita berdua pastinya ada di program di mana ini adalah salah satu program yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pelajar. Betul. Dan seluruh masyarakat Jambi untuk bisa mengenal dan belajar lagi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pastinya di program Pesona Bahasa, Salam Literasi. Nah, hari ini di Rumah Bahasa kita akan belajar tentang mengenal lebih dekat dengan Puebi. Yes, Puebi. Jangan udang ebi ya. Beda lagi. Itu enak buat Taiwan. Betul. Nah, kalau Ari sendiri tahu nggak sih tentang Puebi ini? Kalau Puebi ini gampang banget sih kalau menurut aku. Karena apa? Karena Puebi ini adalah salah satu pembaruan dari EYD, ejaan yang disempurnakan. Kalau Puebi itu adalah panduan umum, Pedoman umum. ejaan bahasa Indonesia. Oke. Dan ini sudah dibuat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kalau aku sih memang baru dengar hari ini. Tadi aku berselancar dulu sebentar sebelum kita siaran langsung, aku lihat-lihat dulu ini pengertiannya apa. Karena memang ini penting untuk kita ketahui bersama. Benar. Kalau menurut aku sih, ini ejaan yang disempurnakan lagi. Betul. Karena perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dari bidang seni juga. Dan sebenarnya Puebi ini sangat bermanfaat banget. Ini pengaruh besar untuk teman-teman apalagi masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Karena apa? Karena buat mereka menulis laporan, esai, bahkan skripsi gitu. Sangat berguna untuk bahasa tulisan berarti ya. Benar. Nanti kita akan bahas bahasa itu ada terbagi dalam beberapa macam, ada bahasa lisan, bahasa tulisan kalau saya nggak salah. Tapi kalau misalnya nih kalau kita menggunakan dalam ejaan bahasa sehari-hari, agak lucu nggak sih? Solina, apakah kamu sudah makan hari ini? Oh, aku sudah makan, tentu saja. Oh, sebenarnya ini sudah jadi tren baru berbahasa ya. Cuma agak aneh gak sih? Oh begitu, bukannya tadi kamu sudah makan. Bahkan di sana yang kamu makan kan lebih banyak dari yang sebelumnya nih. Oke, nanti lucu atau enggak kita akan langsung tanyain sama. Kita coba. Iya, hari ini kita kedatangan 3 orang yang luar biasa. Ari coba sapa dari sebelah kanan yang sudah senyum. Nah, yang pertama ini adalah regenerasi dari aku ya. Please deh. Regenerasi aku di mana dia adalah pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Jambi tahun 2020. Nah, kita aku sapa dong. Assalamualaikum dan selamat sore Muhammad Yogi Maryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Ari. Sholat sehat Ki. Alhamdulillah sehat Bang Ari. Tuh kan, aku kok melihat mukanya itu teduh banget. Iya, jadi kan? langsung pengen sholat pengen gitu sholat ya. aja. Oke. Kalau lihat kamu pengen disolati gitu ya. Please deh. Meninggal dong dia. Bercandanya gitu deh. Ngeri ya, oi. Dan juga ini juga ada Nadia Guntama Putri. Hai Nadia. Hai Kak. Aduh, seneng banget dong. Senyumannya juga loh. Jangan minta disolatin lagi ya. Jangan. Oke. Kalau yang satunya aku mau sapa. Mau sholatnya juga maksudnya? Enggak, bukan. Oke. Untuk Bapak kita yang luar biasa, Bapak Saiful Bahri. Ya. Selamat sore Bang Ari dan Mbak Solina. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap semangat, Corona semakin menjauh. Semoga. Amin. Amin. Seneng deh dengan doanya ya. Kalau yang khas dari Pak Saiful tahu nggak sih? Apa? Senyum, berbagi itu senyum. Pasti. Itu pasti. Itu Kalau khas banget. saya dari Jack TV melihat ada senyuman berbeda dari salah satu mall Jambi yang ada di Simpang sana ya, Simpang Payang. Wah, senyuman Pak Saiful. Ini sepik nih udah. Ya udah kalau gitu pemirsa yang kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali dan akan menggali Membahas lagi. Betul banget, lebih dalam seperti apa sih Puebi itu. Tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa, Salam Literasi. Baik pemirsa, balik lagi bersama kami di sini dan tidak berdua, sekarang sudah berempat ya. Masih bersama aku Ari, ada Lina. Beda ya. Udah jadi kayak yang komentator bola kita. Dan juga di sini ada Duta Bahasa ya. Tahun Duta Bahasa 2020. 2020. Ini generasi aku 2019. Terserah. Sebelum Masehi. Kolonial ya. Di waktu episode 1 ya. Oke. By the way, Yogi, Nadia, terima kasih banyak udah menyempatkan waktu kalian ke sini ya. Oke, pertanyaan pertama silakan. Mungkin aku dari Nadia dulu deh. Oke. Nadia ini kan kalau kita lihat di sini kita baca biografinya katanya dari Universitas Sriwijaya. Betul. Jurusan Hubungan internasional. Hubungan Internasional. Terus menjadi Duta Bahasa Provinsi Jambi. Itu coba ceritanya gimana itu?
Jadi ceritanya memang dari dulunya Kak, dari zaman SMA, kebetulan kan memang Nadia SMA-nya di Jambi, Titi Antaras. Memang sudah mengikuti lomba kebahasaan. Oke. Jadi sudah mulai cinta dengan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi termotivasi lah untuk menjadi duta bahasa. Duta bahasa. Kemudian kesempatan ini kamu pakai Iya. sebaik mungkin sampai jadi pemenang 1. Benar, sampai jadi pemenang 1. Alhamdulillah. Prok-prok dulu dong. Nah, selain dari Nadia, di sini juga ada Yogi. Di mana Yogi ini adalah seorang dokter muda. Hah? Serius? Serius, Oh, sorry. Kamu dokter muda. Udah lagi koas atau udah selesai? sudah selesai. Sudah selesai koas. Terus sekarang sedang Sudah disumpah berarti? Belum, belum, udah masih ada mau. lagi. Kalau belum sumpah, sebelum janur kuning melengkung. Beda. Iya, Dia kan habis koas itu ada namanya nanti kita ada sumdok dulu, ujian KMPPD, kemudian sumdok, baru nanti lanjut ke internship namanya. Iya, internship belum ya? Belum. Oh, ya udah oke, masih baru ternyata Dan- ya. Lulusan Fakultas Kedokteran dari Universitas Universitas Lampung, Oh, Unlam. Unila. Unila. Kalau Unlam itu Lambung Mangkurat kayaknya. Oh gitu ya. Karena kan kalau Universitas Jambi kan Unja. Kira saya Universitas Lampung itu Unlam. Ini penistaan terhadap kampus kayaknya. Hati-hati aja habis ini. Sebenarnya saya tahu, nah diluruskan. Oh, gitu. Finally pun juga pemirsa tahu semua gitu. Akhirnya. Akhirnya. Lucuannya lucu juga. Iya, by the way kamu sendiri dari Lampung kok bisa ngikutin mengikuti kompetisi dari Duta Bahasa Provinsi Jambi? Iya, jadi kebetulan waktu bulan Maret kemarin sempat mengikuti final PPAN. Nah, waktu itu Pertukaran sempat pemuda antar PPAN yang dari pertukaran pemuda antar negara itu. antar negara. Oke. Kemudian kan finalnya waktu itu di ini ya, Mall WTC. Oke. Kemudian ada teman yang ngajakin, katanya ada info pembukaan Duta Bahasa Provinsi Jambi katanya. Waktu itu saya sebenarnya belum tahu Duta Bahasa itu apa. Oke. Nah, sejak saat itu mulai dicari referensi apa sih Duta Bahasa itu. Kemudian tanya-tanya sama teman-teman yang senior-senior yang pernah mengikuti Duta Bahasa. Ternyata Duta Bahasa itu adalah sebuah generasi yang memasyarakatkan bahasa Indonesia ke dalam lingkungan masyarakat gitu. Nah, saya mulai tertarik nih Kak dan Bang Adi. Karena visi dari Duta Bahasa ini sepertinya sejalan sama saya gitu. Passion kamu di sini gitu ya? Iya, Oke. passion saya di sini juga. Oke. Dan kebetulan di Duta Bahasa ini program yang dijalankan oleh dutanya nanti itu tidak hanya menjalankan program dari ikatan atau instansinya, tapi di sini juga kita bisa menjalankan program yang kita rencanakan sendiri. Baik. Oke. Berbeda dari pemilihan yang lain, mungkin tidak apa ya, mereka menjalankan program yang sudah ada tanpa membuat inovasi baru gitu. Oke, berarti di sini kita bebas untuk berbicara Iya, dan bebas mengeluarkan mengeluarkan baru ide-ide gitu ya. kita. Oke, gitu. itu kalau tentang duta bahasanya. Ini kan Iya. bahasan kita hari ini di Rumah Bahasa kan tentang Puebi. Puebi. Nah, ini mungkin ke Nadia dulu deh. Ini apa yang perlu kita pahami tentang Puebi ini? Jadi Kak, PUEB ini pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi di mana ini merupakan pedoman kita dalam tata bahasa ini, dalam tulisan ataupun lisan. Tapi kebanyakan memang dalam tulisan Kak. Jadi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015, memang ini menjadi dasar bagi setiap instansi pemerintah, swasta dan masyarakat nih dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Diutamakan bahasa tulisan seperti Iya. itu ya. Nah, kalau tadi kan di awal di opening kita sudah bilang bahasa itu kan terbagi dua, ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan. Tentunya sebagai duta bahasa memahami itu. Kalau menurut Yogi sendiri sebagai duta bahasa, ini yang paling sulit untuk dikuasai sebenarnya yang mana nih? Yeps. Baik, terima kasih Kak Solina. Jadi sebenarnya untuk bahasa Indonesia sendiri, kan kita tahu bahwa sekarang ini semakin marak ya Kak. Jadi penggunaan bahasa Indonesia semakin marak seiring dengan dampak dari penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Ya, jadi banyak penggunaan dari bahasa Indonesia itu yang semakin luas jadinya. Jadi secara lisan, baik secara lisan maupun tulis. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang mana sih yang lebih sulit, yang tulisan atau yang lisan? Keduanya itu mempunyai tingkat kesulitan yang sama sebenarnya. Dan bobot yang sama ya. Karena ketika kita menulis itu berbeda dengan ketika kita berbicara, karena ada aturannya sendiri kan. Betul. Nah, secara tertulis bahasa Indonesia itu diaturlah dalam sebuah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ini yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Itulah sebabnya EYD ini disempurnakan lagi Iya. untuk memudahkan kita menggunakan bahasa tulisan yang baik dan Iya, benar. benar Seperti sekali, itu. Kak Solina. Tepatnya mungkin jadi itu diperbaharui gitu ya. Oke, nah untuk kalian berdua sendiri apa sih yang kira-kira yang kalian ketahui tentang yang diatur dalam PUEB ini apa aja diantaranya? Kamu tahu nggak sih?
Ya, jadi untuk Apakah mulai dari penulisan yang diatur atau seperti apa? ya, jadi untuk pedoman umum ejaan bahasa Indonesia sendiri, kalau kita lihat dalam daftar isi bukunya itu banyak sekali tata cara dan tata penulisan baik dari segi bahasa dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benarnya. Misalnya ada pengaturan atau tata bahasa dari penggunaan huruf kapital, kata depan dan imbuhan juga diatur Tanda dalam baca, tanda ya. baca. Ada banyak serapan juga ada. Serapan, ya kayak serapan apa tadi pagi? Berbeda Serapan itu. gitu. Beda lagi, iya benar juga ya. Oke, dari mereka berdua mungkin kita ke Pak Saiful dulu deh. Nah, Maksudnya kan ini kantor bahasa, ini kan kantor, tapi Ya. menelurkan banyak sekali anak-anak muda yang ganteng-ganteng, bukan cuma Kaum ganteng generasi dan cantik. milenial lah gitu ya. Betul, bukan cuma ganteng dan cantik, tapi mereka menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, bagaimana mereka memberikan impact untuk masyarakat. Iya, benar. Itu seperti apa sih Pak ceritanya? Boleh diceritain nggak Duta Bahasa ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Solinah dan juga Bang Ari. Kemudian ada Mbak Yogi, Bang Yogi dan Mbak Nadia. Mbak Nadia. Iya. Kalau berbicara masalah Duta Bahasa, ini dimulai sejak tahun 2006 yang lalu. Tentu secara nasional. Nah, karena Duta Bahasa ini diadakan untuk nasional, nah jadi dimulai tahapan bagaimana misalnya mencari duta bahasa di setiap provinsi. Nah, jadi Jambi ketika itu juga pada tahun 2006 juga sudah melakukan seleksi duta bahasa. Nah, lalu mengapa disebut duta bahasa dan mengapa pula sasarannya adalah anak-anak muda atau milenial? Karena memang ini dianggap sangat strategis dalam hal memasarkan atau menjual sesuatu. Nah, tentu di Kemendikbud sendiri, di kementerian, yang terbaru ada Duta Rumah Belajar. Karena Kemendikbud itu kan membuat program yang terkait dengan bagaimana program-program belajar yang ada di kementerian. Nah, jadi memasarkan itu di setiap daerah itu ada Duta Rumah Belajar. Ada juga kan di Perpustakaan Nasional ya ada Duta Baca dan lain sebagainya. Sebenarnya duta-duta ini harus menjadi teladan, harus menjadi anutan, tentu sesuai dengan embel-embel yang ada di namanya. Ya tentu misalnya kalau duta bahasa yang menjadi teladan dalam hal berbahasa sekaligus ikut memasarkan atau menyosialisasikan yang terkait dengan pengetahuan-pengetahuan kebahasaan, termasuk juga sastra di dalamnya. Kita lihat juga banyak duta-duta yang lain ya, bagaimana ada duta kopi, ada duta anti narkoba, banyak sekali sebenarnya hal-hal lain. Hanya saja memang bedanya dengan duta Pancasila atau kalau duta Pancasila itu kan karena pada sebuah dialog di televisi ditanya apa lambang negara Indonesia. Saya tahu yang dimaksud ya. Bilang Cukup satu menit. bebek nunggit kan begitu ya. Nah, gara-gara itu dia menjadi duta. Ini beda. Duta baca, duta bahasa dan Ada duta-duta proses. lain memang ada proses Ada kriteria tertentu dan ya, ada Pak? kriteria tertentu yang bukan karena kecelakaan dia dijadikan sebagai duta, tetapi memang murni dari proses yang bukan hanya kemampuan berbahasanya yang dilihat, tapi ada pengetahuan-pengetahuan lain yang menjadi pertimbangan-pertimbangan juri. Makanya memang biasanya duta bahasa itu akhirnya menjadi dalam tanda petik orang-orang yang cukup dikenal di masyarakat. Baik. Jadi di samping cara berbahasanya baik, juga dia menjadi teladan dalam berbagai hal, begitu. Baik, ini semakin menarik ya Arya, karena kita dengar tadi ada duta, kalau bukan harus ada prosesnya lah, Iya, seperti itu. ada Duta penyeleksian ya kan, ada kayak perlombaan ya. Saya jadi kan? ingat. Karantina dan sebagainya. Ini kepleset tuh di duta. Duta kecelakaan dong. Iya. Kita harus segera bergabung dengan Pak Saiful di sini, tapi sebelum pariwara, ini kita menerima telepon ya, menerima Betul pertanyaan sekali. di nomor telepon 0741 667 669 atau bisa di 0811747437. ya, baiklah pemirsa, tetaplah di Pesona Bahasa, salam literasi, sesaat lagi kami akan kembali.
Oke, balik lagi dong bersama kami di Pesona Bahasa Salam literasi. Nah, tadi kan kita udah bilang bahwa masih akan ada banyak bahasan yang harus kita bahas. Yes. Tapi sebelum kita bahas-bahas ini, ada pertanyaan yang masuk di DM Instagram yang disebarkan oleh tim kreatif Jack TV waktu itu. Ini ada pertanyaan dari @nafridwiboy. Oke, dan pertanyaannya adalah Selamat siang, saya Nafri Dwi Boy mau bertanya tentang bahasa di program Pesona Bahasa. Oke, Beb. Apakah ada kata serapan yang diambil dari bahasa Jambi? Apa saja syaratnya suatu bahasa daerah bisa dijadikan bahasa Indonesia yang baku? Ini mungkin ke Nadia. Baik, kalau ditanya ada atau tidaknya Kak, jawabannya ada. Jadi tercatat pada bulan Januari itu kita sudah memiliki 51 kosakata bahasa daerah Jambi yang udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Berarti itu sudah diserap menjadi bahasa baku. Contohnya mungkin ngelok gitu Kak, ngelok saya. Ngelok. Yang mana artinya itu adalah pemujaan kepada makhluk halus memakai sesajen. Ya, jadi itu adalah bahasa daerah Jambi yang sudah dibakukan. Kalau untuk dari Yogi sendiri? Jadi memang untuk kata serapan bahasa daerah Jambi itu sendiri memang sudah ada dalam KBBI. Inisiatornya itu dari, kalau tidak salah ada Ibu Elva dari kantor bahasa Jambi, sekitar tahun 2015 atau 2016 lalu Kak. Mungkin ini untuk Yogi syaratnya aja deh. Syaratnya suatu bahasa daerah bisa dijadikan bahasa Indonesia yang baku. Ya. Kalau berdasarkan informasi nih Kak, syaratnya itu bisa dari jumlah penutur. Jadi semakin banyak jumlah penuturnya itu bisa semakin memungkinkan peluangnya untuk masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian juga kekerapan dari penggunaan atau penutur dari tokoh publik, tokoh adat, itu bisa juga menjadi faktor. Pemerintah daerah juga ya. Kemudian kekerapan dalam penggunaan media massa itu juga bisa menjadi faktor. Jadi sebenarnya faktor determinannya itu kalau penuturnya semakin banyak, kemudian kalau di penuturnya itu adalah pejabat-pejabat atau orang-orang penting di suatu daerah itu, seperti itu ya. Kemudian ini ada nomor 2 deh, kayaknya kita bacain pertanyaan yang kedua. Oke, yang kedua adalah dari @nurlaila NL. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nurlaila. Saya Ari. Lagi kenalan kali ya. Ingin bertanya, apakah dalam Puebi ada pedoman khusus dalam menulis huruf Arab yang diartikan ke Indonesia? Ini mungkin ke Bapak kali ya, kalau bahasa ini soalnya cukup berat ini bahasannya. Dan seperti Bapak ini pun juga ada wajah-wajah Arab gitu ya. Iya, silakan. India nggak sih? Arab. Ya. Maklum. Oke. Baik, terima kasih Bang Ari dan Mbak Solina. Terkait pertanyaan yang kedua tadi yang disampaikan oleh adik kami Nur Laila, adakah pedoman di Puebi misalnya bagaimana aturan menuliskan kata yang berasal dari bahasa Arab? Ya tentu pasti jawabannya ada. Perlu juga saya sampaikan di sini di kesempatan ini bahwa ketika dua bahasa yang berbeda dan dua aksara yang berbeda, tentu nanti ketika terjadi transliterasi atau pengubahan jenis huruf atau tulisannya, pasti antara bahasa asal ke bahasa sasaran tidak selamanya sama persis. Kita ambil contoh, ketika orang Inggris menuliskan es krim, tentu kan tulisannya IC ya, IC ceream, kan begitu ya. Nah lalu mereka kebetulan bahasa Inggris menggunakan huruf Latin. Nah sama halnya dengan bahasa Indonesia, juga menggunakan huruf Latin. Nah di dalam bahasa Indonesia, es krim tadi yang bagaimana tulisannya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ditulislah dengan es krim, ES baru K R I M. Seperti itulah tulisannya dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Arab, tulisan itu jadinya kalau dibaca kurang lebih ice cream. Seperti itu. Jadi bukan es krim atau bukan seperti tulisan dalam bahasa asalnya tadi, bahasa Inggris. Demikian pula nanti ketika kita tuliskan dalam bahasa Jepang, Saiful Bahri misalnya, dalam bahasa Jepang tidak mungkin dibaca jadi Saiful Bahri. Pasti nanti cara membacanya akan berbeda. Karena ada telepon, saya kita angkat dulu Pak ya, angkat ya Pak ya. Kita Maaf angkat ya dulu. Pak, kita angkat dulu. Halo, selamat sore, salam literasi. Pesona Pesona Bahasa, salam literasi jawabannya ya guys. Halo, Pesona Bahasa. Halo, selamat sore, Pesona Bahasa. Salam literasi. Dengan siapa di mana?
Mas Jamil, Daniel. Kak Daniel, Jamir. Daniel, Zamir. Zamir, Zamir. Zamir. Itu Zapin Kak, Kak. itu Zapin. Zamir Muaro Jambi. Halo, silakan Halo, Raju. Kak Zamir untuk pertanyaannya. Saya mahasiswa komunikasi asal Universitas Jambi. Mau nanya sedikit. Perbedaan mendasar dari EYD dan WD ini apa? Oke. Yang pertama. Terus yang kedua itu dalam WD ini huruf diftong apa yang ditambahkan? Ketika saya diftong, Huruf diftong apa yang ditambahkan? Alif. Bukan EYD ke WD. Oke, baik. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab sama duta bahasa ya. Tidak konsisten sih sebenarnya tadi. Saya mau bertanya sedikit, ternyata dua juga Dua pertanyaan. juga sedikit nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau untuk ilmu pengetahuan kita jabanin. Kita mah sini promonya buy one get one. Ya udah kalau gitu silakan Mungkin ke untuk Nadia ini pertanyaan jawabannya pertama. Nadia. Kalau ditanya pertanyaan pertama tadi perbedaan EYD dan PUEBI ya Kak? Iya. Mendasar, yang perbedaan mendasar. Jadi ada beberapa perubahan memang yang disempurnakan ke PUEBI. Mungkin pertama ada huruf kapital di mana di EYD itu penggunaan huruf kapital hanya untuk nama dan berbagai macam syarat lainnya. Kalau di PUEBI ditambahkan kalau kata julukan dijadikan huruf kapital juga Kak. Jadi memang Julukan ada juga. Julukan juga ternyata sekarang. Julukan Julukan juga. contohnya? Si cantik. Nah, itu kapital. Kalau jangan saya lihat tidak saya. salah. Salina. Nah, lihatnya Solina. Iya. Yang huruf kapitalnya itu C-nya berarti ya? Iya. Bukan C-nya. Bukan S-nya ya. Heeh. S-nya juga mengikuti kalau saya tidak salah, Kak. S besar, I kecil, C besar. Iya, si cantik. Si S sama manja C-nya. juga berarti ya. Oke. Mulai Jadi hari untuk mungkin untuk penekanannya lebih ke ketika kita ingin menuliskan kata sapaan untuk kekerabatan itu bisa ditulis dengan kapital gitu Kak. Oh, kekerabatan Iya. gitu ya. Oke. Contohnya? Seperti tadi Kak, kayak bapak kan Iya. sebagai pengganti orang kedua untuk kesapaan B-nya itu huruf kapital. Kalau di EYD dulu masih B masih huruf kecil Iya. ya. Kalau di EYD. Oh, iya. BA Bapak seperti itu ya. BA. Oke. Maksudnya BA Bapak. Bapak, B-nya huruf B-nya loh Ari. Oh, Heeh. BA Bapak. BA PAK. Oh, gitu. Bapak. Oke, mungkin pertanyaan kedua ini ke Yogi deh, pertanyaan kedua. Diftong. Diftong juga. Ya, diftong. Kalau untuk diftong penambahan di PUEBI mungkin EI ya, Iya. Nadia EI. Jadi di EI itu belum ada EI, setelah di PUEBI ini baru ditambahkan diftong EI itu. Mungkin contoh katanya survei gitu Kak. Itu kan survei ada kan, EI itu Iya, diftong. iya, Kak. iya. Oh, Baik. ya survei. Tapi Iya. sebenarnya cukup sulit dan cukup ribet sih, Ari ya. Kalau Sebenarnya nggak ribet kalau kita udah paham. Iya, benar Kak. Bener kan? Benar Bang Oh, Ari. kalau nggak paham pasti ribet. karena ini bahasa tulisan seperti itu Pak Saiful. Jujur seperti saya sendiri di episode-episode sebelumnya tentang menulis kan agak sulit seperti itu loh. Apalagi penambahan PUEBI ini ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Tapi kalau untuk kebaikan apa sih yang tidak seperti itu? Kita akan lanjutkan ke Pak Saiful mungkin, Iya, Ari ya. boleh. Ya, saya tambahkan sedikit, saya sempurnakan sedikit. Jadi sebenarnya filosofi dari munculnya EBI ini kan, kalau di awal kan di 18 Agustus tahun 72 diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto waktu itu. EYD itu kan ejaan yang disempurnakan. Nah, jadi mendengar kata yang disempurnakan itu seakan-akan ada sesuatu yang tidak sempurna lalu disempurnakan. Nah, jadi ketika 2015 waktu itu Profesor Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka digagaslah karena perkembangan teknologi dan lain sebagainya, digagaslah munculnya Permendikbud nomor 50. Nah, itulah yang disebut dengan terkait dengan PUEBI tadi, penyempurnaan dari ejaan yang disempurnakan. Mengapa? Karena ada beberapa hal yang memang perkembangan zaman, wajar ya, 72 atau 1972 sampai 2015 itu kan cukup lama sebenarnya. Jadi ada hal-hal yang harus diakomodasi, akomodasi ya, bukan akomodir ya, diakomodasi di dalam PUEBI tadi. Nah, kemudian saya luruskan sedikit, kalau kata sapaan memang di EYD juga sudah dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Nah, lalu biar nanti ini tidak ada yang tertinggal, kembali ke pertanyaan Siti Zulaiha, Nur Laila tadi ya. Nur Laila tadi,
Oh, sebelumnya ada tadi pertanyaan tentang diftong ya. Biasanya kan diftong itu ai, au, dan oi kan begitu ya. Nah sekarang bertambah menjadi tadi. Itu di ebi. Nah lalu di Dinda Nur Laila tadi pertanyaannya Bahasa Jambi, bahasa belum. daerah yang masuk ke Arab. Apa bahasa syaratnya? serapan Arab. Oh, itu yang bahasa serapan. Nur Laila ya. Iya, yang pertama. Yang Mas Zamir tadi Pak. Ya, Gitu. jadi kalau mengangkat sebuah bahasa daerah masuk di dalam KBBI tadi, yang pertama misalnya ketika suatu kata itu belum ada dalam bahasa Indonesia, jadi pasti ada sebuah konsep yang memang bahasa Indonesianya belum ada. Nah jadi itulah yang salah satu syarat dia bisa diusulkan menjadi warga KBBI. Yang kedua pertimbangannya eufoni itu enak didengar kan begitu ya. Jadi ketika diucapkan misalnya dalam bahasa Jambi itu ada mindulahin, kemudian ada melangun misalnya dari masyarakat Kubu, dan juga tadi banyak contoh-contoh lain yang disebutkan itu karena memang konsep-konsep atau kata itu belum ada dalam bahasa Indonesia. Yang pasti kalau melangun itu kan beda dengan hijrah. Hijrah itu kan memang maknanya berpindah, tapi melangun itu sebuah kebiasaan masyarakat tertentu, dia harus berpindah karena misalnya di tempat itu dianggap kurang membawa keberuntungan. Apakah karena ada warga yang meninggal atau ada sakit yang menaun dan lain sebagainya, atau hasil panennya tidak baik kan begitu. Jadi mereka harus berpindah. Biasanya melangun itu untuk menghindari atau melupakan kesedihan atau duka cita, sehingga mereka harus berpindah meskipun bisa saja nanti dalam kurun waktu tertentu kembali lagi ke tempat yang awal. Akan begitu ya. Jadi itu tadi syarat dari sebuah kata dari bahasa daerah bisa diusulkan ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam KBBI. Nah, berhubung bahasa Jambi adalah bahasa Melayu juga, jadi kan kurang lebih sama dengan akar bahasa Indonesia, sehingga sampai hari ini baru 51 kata tadi yang masuk kalau dia memang yang khas Melayu Jambi yang masuk ke dalam warga bahasa Indonesia. Nah, kemudian tadi satu lagi si yang Alam Berajo tadi, Zamir. Zamir tadi pertanyaannya tadi apa? Kalau Zamirnya perbedaan pertama tentang antara EID dan PEB dan Oh ya, ada penyempurnaan karena ini teknologi tadi itu ya yang terkait dengan Zamir tadi. Ada yang belum terjawab? Seperti Sudah sudah semua ya. Tentang ya. diftong Itu juga mungkin sudah yang terjawab. bisa saya tambahkan terkait dua pertanyaan tadi ya. Satu tadi dari IG ya, pertanyaan Ya, dari IG. dan DM. Satu dengan penanya langsung. telepon, live telepon. Oke, mungkin ini- terima kasih banyak Pak Saiful untuk penambahannya sehingga makin jelas. Dan selanjutnya nih kita tanya sedikit sama Duta Bahasa deh ya. Berbicara masalah POEB nih, Yogi dan juga Nadia, kira-kira tahu nggak sih kesalahan apa saja sih yang biasanya kerap dilakukan oleh masyarakat yang mungkin tidak sengaja nih ternyata dia salah untuk menggunakan dari POEB itu, ada nggak? Nadia? Mungkin kalau kesalahan sering kita temui di obrolan pesan nih Kak. Biasanya kan penggunaan huruf kapital, balik lagi ke penggunaan huruf kapital. Biasanya kan kita otomatis nih di pesan via chat itu kata depan di kalimat awal, huruf depannya itu kapital. Tapi misalkan kita nulis nama orang, kita tidak membiasakan diri menggunakan huruf kapital lagi. Seharusnya nama orang ataupun sapaan tadi digunakan huruf kapitalnya. Selain itu mungkin penggunaan kata depan nih Kak. Oke. Oh iya. Nah, kalau dari Yogi? Jadi mungkin kita juga sering menemukan penemuan-penemuan kesalahan, mungkin bukan pemirsa yang ada di rumah, mungkin orang di luar sana, seperti penggunaan kata depan di, nih Bang. Oh, dia juga bisa pengaruh ya? Iya, mungkin kebanyakan masyarakat di luar sana masih sulit membedakan mana di yang digabung, mana di yang dipisah. Jadi di yang digabung dan di yang dipisah itu jelas berbeda dalam penggunaannya, Kak. Kalau untuk di yang dipisah, di itu dipisah apabila diikuti oleh keterangan tempat atau waktu. Nah, itu dipisah. Misalnya, Bang Ari berada di studio Jack TV. Di studionya itu dipisah antara di dan studio, begitu. Kasiannya mereka, padahal lagi sayang-sayangnya dipisah. Oke, kalau yang digabung? Kalau digabung itu untuk kata yang diikuti oleh imbuhan gitu, Bang. Seperti itu. Baik. Oke, ini memang cukup rumit sih Ari ya. Kita harus akui. sedikit rumit, tapi saya luar biasa lah. Nggak sia-sia saya ngajari mereka untuk Sebenarnya tidak sulit Mas Ari dan
Ayo, muridnya bilang nggak sulit loh. Nggak sulit karena dia emang berhasil menjadi duta. Oke. Kalau kita bandingkan sama bahasa asing, bahasa Inggris misalnya, itu kan That's banyak tuh right. grammarnya. Oh, no Kalau problem. kita pelajarin, tapi No kita problem. mampu untuk mempelajari itu. Dan kenapa untuk bahasa Indonesia yang kosakatanya Milik kita sendiri. milik kita sendiri, kita Iya. tidak bisa mempelajari itu. Benar, Seperti setuju. itu. Tepuk tangan dong. Pro. Keren Yogi. Bener Jadi dong. benar-benar seorang duta ya. Yes. Benar-benar seorang duta. Ini mungkin kita ke Pak Saiful lagi. Kalau bicara tentang bahasa dan penulisan itu tidak sedikit kita temukan kesalahan, Pak. Baik itu yang dilayangkan masyarakat, bahkan pemerintah atau instansi juga kerap melakukannya seperti itu. Salah satu contohnya imbauan dan wali kota yang sudah pernah kita serap. Untuk itu hal apa yang harusnya kita lakukan bersama untuk bisa memacu kebenaran hakikat bahasa Indonesia ini, Pak? Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Yogi dan Mbak Nadia ya, bagaimana sebenarnya ini kan terkait dengan kebiasaan, termasuk juga karakter di sana. Kita harus membiasakan. Pepatah mengatakan kan Allah bisa itu karena biasa. Jadi kalau kita membiasakan selalu sadar ruang, sadar kamera, sadar diri terutama begitu ya. Kita harus membiasakan kalau sudah tahu yang benar imbauan, kan nggak perlu kita latah menggunakan kata himbauan. Kalau kita sudah tahu menuliskan wali kota itu yang benar dengan terpisah, ya kita tuliskan saja dengan yang benar itu, sehingga nanti ini menjadi sebuah kebiasaan, hal-hal kecil yang sudah kita biasakan itu menjadi sebuah hal-hal yang positif bagi kita. Jadi intinya sebenarnya banyak teman-teman media juga atau hal yang lain. Baru-baru ini ada teman media menanyakan, Bang, yang benar itu gubernur petahana atau petahana gubernur? Dia berpikir daripada nanti dia salah menulis, apa salahnya cuma mau WA saja, mau WA saya menanyakan itu, lalu kita jelaskan. Prinsipnya seperti ini, konsepnya seperti ini, barulah dia tuliskan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menemukan sebuah kata, kita ragu, kan tidak ada salahnya sebenarnya kita bisa menanyakan. Dan menanya itu bukan berarti orang yang tidak tahu atau orang yang bodoh dan lain sebagainya. Justru memastikan itu yang mana yang benar kan itu akan lebih baik. Sebenarnya itu yang penting. Tidak perlu ada keraguan-raguan atau tidak perlu merasa malu dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita khawatir tadi salah, karena nanti akan dibaca oleh banyak orang, padahal yang kita tuliskan itu kan salah. Jadi pembiasaan itu yang penting, Mbak. Baik, kalau ini kan mungkin agak sedikit melenceng tapi nggak jauh-jauh dari situ. Dari Duta Bahasa sendiri, kalau kita melihat kan merek dagang orang-orang sering sekali menggunakan bahasa asing seperti itu loh. Sebenarnya sudah diserap bahasa itu ke bahasa Indonesia. Kalau dari Duta Bahasa sendiri ada program tertentu nggak untuk supaya mereka senada aja lah seperti itu, kita gunakan bahasa Indonesia Bahasa aja. Indonesia aja lah gitu, jangan Seperti pakai laundry itu penatu, nah, seperti itu. Iya, benar. Ada nggak program dari Duta Bahasa sendiri? Mungkin ini ke Yogi deh. Ya, jadi untuk Duta Bahasa sendiri kita sudah mempunyai beberapa program, salah satunya terkait hal tersebut. Salah satunya adalah Ruang Bastra, nih, Kak. Ruang Bastra itu ruang bahasa dan sastra. Jadi di sini nanti ada fitur filter semacam Nyaring seperti efek di Instagram Story. Nanti di situ akan ada semacam kuis. Kata yang benar dan kata yang salah itu bisa dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dan warganet yang menggunakan efek dari cerita Instagram tersebut. Kemudian untuk program lainnya, kita juga mempunyai yang namanya Jago Bahasa. Jago Bahasa itu nanti ada semacam edukasi juga buat warganet yang ada. Kan sekarang ini kalau untuk mengadakan kegiatan luring itu sulit ya, Kak, di tengah masa pandemi. Betul. Jadi kita fokusnya ke program yang daring, gitu. Oke, baik, terima kasih banyak ya Duta Bahasa dan juga Pak Saiful. Nah pemirsa, kalau misalnya kalian semua nih pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada ini masih bingung terhadap Webi, kalian bisa langsung deh download bukunya atau unduh ya, bukunya itu bisa di Play Store. Ini dalam bahasa Indonesia secara gratis di laman kemdikbud.go.id. Gratis ya, sekali lagi gratis. Silakan aja buka di laman kemdikbud.go.id. Ya udah kalau gitu seperti kita akan break dulu. Kita istirahat sejenak pemirsa, kita akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Pesona Bahasa, Salam Literasi.
Oke, terima kasih pemirsa, masih bersama kami pastinya aku Ari Giordani dan Aku Solina Lumantoruan dan di kita berdua masih ada di Pesona Bahasa Salam Literasi. Kita masih bersama dengan 3 orang yang luar biasa di sini di Rumah Bahasa. 2 di antaranya dari bengkelin. Duta Bahasa, yang satunya adalah bapak saya. Tentunya rumah ini kita tempat untuk membengkel semua yang rusak. Jadi untuk teman-teman, kalau misalnya ada yang nggak tahu, nggak apa-apa. Tadi kalau kata Pak Saiful, bertanya itu bukan berarti bodoh, seperti Yes, itu. benar banget, Tapi setuju. malu bertanya bisa jadi jalan-jalan. Bisa seperti itu ya Pak ya? Mau dong jalan-jalan. Kita ada video pertanyaan lagi, tapi sebelum kita video, kita mau main dulu kayaknya, Ari. Kita Oke. mau main ini dulu. Oke, boleh bantu aku pegangnya kali ya? Boleh dong. Nah, ditunjukin ke pemirsa di rumah. Ini mungkin nanti mainnya sama Yogi sama Nadia Oh, deh. jadi yang megang Maksudnya, gimana dia? Iya, nanti biar mereka aja gantian gurunya, masa tiap minggu kita terus gurunya. Baiklah. Nah, ini bisa dikasih tahu mungkin Yogi yang mana yang benar, yang mana Oke, yang salah. jadi ini ada permainan kata. Jadi kita akan memberikan beberapa pernyataan kepada Bang Hari dan Kak Solina. Oke, kita Jadi diajari. Bang Hari dan Kak Solina bisa menunjuk yang mana yang benar dan yang mana yang Aduh, salah. tolonglah. Oke. Oke, ini sepertinya beberapa pernyataan ini sudah kita bahas sebelumnya. Oke. Mungkin kalau salah Aduh. Oke, untuk pernyataan yang pertama nih. Kira-kira yang mana yang benar? Yang kiri atau yang kanan? Aku berada di rumah. Aku berada di rumah. Sama aja kan? Yang pertama. Apa Yang bedanya ini. Kak sebenarnya? Yang pertama. Huruf kapital, penulisan di pertama. A. Heeh. Jadi yang benar yang Yang ini. Pertama. salah. Kenapa? Apa? Tidak mungkin. Kok itu A-nya kecil? Ayo. Ya, jadi sebenarnya Salah kedua-duanya. salah kedua-duanya. Oh iya, Terima D-nya kita kasih. lupa D-nya. Iya, Betul, harusnya betul. D-nya Iya, disambung. karena nggak rumah itu bisa. kan tempat. That's right, betul. Di sini A-nya benar, tetapi penggunaan kata depan D-nya salah, Salah. digabung. Iya, iya. Karena ini Berarti kan salah menjadi kata kedua-duanya tepat. ya. Ya. Kalau di sini D-nya benar. Tapi A-nya A-nya salah, salah. huruf kapitalnya salah. Ya, benar. Oke. Baik. Berarti yang pertama salah semua. Kemudian untuk yang kedua, Jadi di atas ini adalah pilih kata yang benar. Berarti Saya bingung pilih kata untuk yang mana. salah, seperti itu ya. Oke. oh mungkin ini salah bahasa, pilih Iya. pernyataan yang benar. Terima kasih untuk I tim think- kreatif. Yeay. Tidak apa-apa, itu kan malah bagus. Bagus, Iya. bagus. Iya, tim kreatif memang selalu bagus. Terobosannya pemirsa. terlalu terbaru. Jebakannya bagus dan Jebakannya luar Betul biasa, Pak. banget. Jadi terlihat bodohnya kita tadi, Pak. Ya kan? Kita pilih pula tadi salah satunya. Nah, ya udah, selanjutnya. Oke, untuk pernyataan yang kedua nih. Selamat sore, Bang Ari. Kemudian yang kanan, selamat sore, Bang Ari. Kira-kira yang mana yang pernyataan yang benar? Yang pertama. Kalau Kak Solina? Yang benar, nggak ada yang benar lah. Yang pertama. Takut aku pilih. Dia nggak beresiko. Nanti kita kehilangan pekerjaan lagi hari. Gimana dong? Kalau kita salah terus. Aku enggak dong. Aku yang pertama deh. Kenapa yang pertama? Kenapa? Karena huruf kapital S dan selamatnya benar. Ya. Terus Bang itu kan B-nya harus besar, Ari nama orang hanya besar. Tapi Yap. kalau itu kecil-kecil. Jadi karena dia kecil, ya benar. Oke. Karena Ya. Bang Ari itu besar. Boleh, boleh. Oke. Ya, jadi benar nih Bang Ari. Tuh. Yang benar adalah yang pertama. Kontrak kerja diperpanjang. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya antara penulisan Bang Ari yang sebelah kanan dengan Bang Ari yang sebelah kiri. Ini kan menunjukkan kata kekerabatan, sapaan. Oh iya, benar. Karena di PUEB sudah diatur juga untuk kata sapaan itu ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertamanya. Dan yang jelas yang di pernyataan sebelahnya itu salah. Begitu. Kemudian juga untuk pengucapan pernyataan sapaan juga biasanya diikuti dengan tanda seru seperti itu. Ya, Atau bisa juga dengan tanda titik. Di sini hubungan gitu tidak ada ya. titik. Iya. Iya. Oke, next. Nomor 3. Ketiga, Aku mau dia, tetapi dia maunya kamu. Ini Solina banget ini. Atau Aku mau dia. Kok aku lagi sih? siapa itu Kak? Jadi Kak? Ini emang kamu banget. Kamu mau dia tapi dia nggak mau sama kamu. Enggak. Jadi dianya siapa Aku Kak? selalu jadi yang pertama. Oke, baik. Di antara kreatif ada loh satu orang. Ini dia mungil. Siapa kan dia? Nih. Atau yang selanjutnya, aku mau dia, tetapi dia maunya kamu.
Mungkin ini lebih ke penggunaan tanda baca koma kali. Kak. Yes. Bukan penggunaan huruf kapital ya. Yang mana yang benar pernyataannya? Aku yang itu, aku mau dia, tetapi dia mau kamu yang sebelah sini, yang sebelah Oke. kiri. Aku- Kalau Bang Ari, yang mana Bang? Ini bukan tentang huruf kapital ya. Iya, tentang tanda Tapi baca. kalau kapital salah juga. Iya, kalau kapital ini salah semua ini. Saya kalau Udah untuk tanda pintar, baca, Bang. kalau itu tanda kan udah bilang kontrak kerja panjang. Oke, oke. Bayaran tebal gitu ya. Oke, kalau gini-gini sih Kalau aku sih serius nilainya nih. yang kedua. Yang Aku kedua. mau dia, koma, tetapi dia Heeh. maunya Kita berarti sama. Kita berarti sama. Iya. Pilih yang kedua. Tapi Sama nggak mau juga jadi bajunya. yang kedua. Sama-sama Oke. diperpanjang kontrak. Pak Saiful bisa aja bercandanya benar. Ya, jadi benar ini untuk pernyataan yang kedua adalah yang benar. Kenapa Nadia? Karena penggunaan tanda baca koma itu Kak, Oke. sebelum kata penghubung kalimat majemuk setara. Jadi kata penghubung kalimat majemuk setara itu ada tetapi, melainkan dan sedangkan. Jadi Oke. ini benar yang kedua, komanya sebelum kata tetapi. Oke, berarti Ini salah. apa tadi majemuk? Coba langsung dikasih tahu sama pemirsa. Nanti majemuk apa yang majemuk? Kalimat majemuk setara. Jadi dia itu contohnya ini ya Kak. Jadi ada dua kalimat tapi dia setara. Jadi ini kan ada dua kalimat, aku mau dia. Iya. Yang kalimat keduanya dia Dia maunya mau kamu. kamu. Tapi karena setara dan kata penghubungnya tetapi, di sini kita tulis tanda komanya Tanda koma. sebelum kata penghubung. Oke. Ini mereka Agak aneh nguasain juga banget loh. ini. Enggak, tapi emang agak aneh kalau misalnya kita baca aku mau dia tetapi Koma. dia mau ke kamu. Itu emang Buat aneh. tulisannya aneh Itu juga ya. seolah-olah ada nafas yang tersendat. Sebenarnya ini tidak harus apa ya? Memahami aja sebenarnya, memahami, tidak sulit. Oke. Ya, bahasa Indonesia itu mudah. Dia nggak Apa yang konsisten sulit? Pak Saiful. Tadi nggak sulit pertama. Sulit nggak sulit terserah deh kalau gitu. Enggak, maksudnya ini yang pertama ini emang agak aneh memang ya, rancu yang pertama ini. Karena saya bingung. Tapi kalau misalnya kita tahu tentang tanda baca seperti peletakan tanda kutip, terus tanda koma, tanda Oke. titik, tanda seru, tanda tanya. Kalau kita bisa tahu ini maknanya apa, Kita pasti bisa pahamin. Tanda cinta. Kecil. nih cinta, guys. Oke, langsung aja kita ke video pertanyaan Ya ya. udah kalau gitu kita akan buka Aduh. ini dia video pertanyaan yang pertama. Ketiga. Ketiga, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video. Min. Yes. Dia bilang Min. Oh, Min. Oh iya. Oh, admin maksudnya. Min. Saya kira Minari. Saya Sinta Delvianti ingin bertanya mengenai acara program Pesona Bahasa dengan tema pedoman bla bla bla. Dengan seiring berjalannya waktu sudah banyak terjadi perubahan-perubahan dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lantas, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perubahan setiap kalimat ejaan tersebut serta berikan solusinya bagaimana ejaan umum bahasa Indonesia ini agar bisa tetap bertahan ke depannya sehingga dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau singkat ini ya, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan terus solusi bagaimana ejaan tersebut Dapat tetap berkembang. bertahan. Gitu loh, tetap bertahan ke Ke depannya depannya. sehingga dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Eksistensinya ke Pak Saiful langsung. Oh, silakan. Iya, terima kasih. Atas nama siapa tadi? Cynthia Delvianti. Ya. 20. Terima kasih adik Cynthia Delvianti pertanyaannya. Sebenarnya kalau terkait dengan tanda baca, Ya. punctuation ya atau ejaan, ketika misalnya huruf yang digunakan, kita ambil contoh huruf Latin. Bahasa Inggris kan menggunakan huruf Latin. Bahasa Indonesia juga menggunakan huruf Latin. Secara umum, ejaan dalam bahasa Inggris dengan ejaan dalam bahasa Indonesia kurang lebih sama. Meskipun ada beberapa nanti perbedaan-perbedaan. Saya buka rahasianya, sebenarnya begini. Ejaan dalam bahasa Indonesia itu pasti terinspirasi dari ejaan yang ada dalam bahasa Inggris. Betul. Mengapa patokannya bahasa Inggris? Karena tadi dia bahasa internasional. Yes. Bahasa yang mendunia dan lain Ya, sebagainya. benar. Namun begitu hurufnya berbeda. Kita ambil contoh bahasa Arab pakai huruf hijaiyah. Nah, di sana kan tidak dikenal awal kalimatnya harus huruf kapital. Tidak ada di sana. Jadi dalam huruf Arab nama orang tidak dibuat dengan huruf kapital. Tapi kalau dalam tulisan-tulisan Latin atau bahasa-bahasa yang menggunakan ejaannya pakai huruf Latin, misalkan dalam bahasa Inggris menuliskan nama orang diawali huruf kapital. Ya. Dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Setiap awal kalimat dalam bahasa Inggris huruf kapital, dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Meskipun nanti ditemukan ada sedikit perbedaan, misalkan pemakaian tanda koma.
kalau hanya dua hal dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris, ada rincian dua hal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak perlu menggunakan tanda koma. Misalkan ibu membeli gula dan kopi, jadi gula dan kopi tidak menggunakan tanda koma. Namun begitu dia lebih dari dua, rinciannya lebih dari dua, maka nanti setiap unsur yang dirinci diberi tanda koma. Contohnya termasuk gula, koma, kopi dan teh. Gitu iya, ya. termasuk sebelum dannya. Jadi sebelum dan itu tetap harus menggunakan tanda koma, Baik. meskipun dalam bahasa Inggris itu tidak. Oke. Nah, kemudian misalkan di komputer kita ada nanti yang dimaksud dengan tanda hubung, ada juga tanda pisah. Kalau tanda hubung itu sebuah garis yang pendek, kurang lebih seperti tanda kurang, tetapi kalau tanda pisah, tanda yang lebih panjang. Jadi kurang lebih 2 kali tanda kurang tadi. Nah, tentu dengan fungsi yang berbeda. Nah, jadi ejaan atau penggunaan tanda-tanda itu semua pasti tidak terlalu sulit mempelajarinya. Jadi kalau tahu ejaan bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia juga kurang lebih sama. Paling kita harus melihat di mana perbedaannya. Itu yang penting sebenarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Pak Saiful, ini singkat aja. Kita tahu nih, Duta Bahasa turun aktif mensosialisasikan ketetapan berbahasa yang baik dan benar nih. Nah, selain dari Duta Bahasa, adakah lagi strategi lain dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi untuk mencerdaskan generasi muda dalam berbahasa Indonesia? Karena kita tahu sedikit banyaknya milenial yang suka banget kebule-bulean. Sorry, I don't know that chill. Kan gitu gak bagus ya Pak ya? Ada apa? Nah, seperti apa menurut Bapak ini Pak? Ya. Ada nggak kira-kira? Ya baik, selain Duta Bahasa ya, Duta Bahasa ini kan memang sangat strategis tadi sudah saya sampaikan. Karena anak muda masih segar, masih energik, masih semangat-semangat. Nah, lalu kita pilih juga media-media lain. Misal, seperti yang kita lakukan sekarang ini, mengapa harus disiarkan di televisi? Lalu mengapa televisi yang sudah jelas juga pemirsanya? Karena tujuan kita agar nanti kegiatan yang kita lakukan ini tepat sasaran, agar masyarakat juga memperoleh manfaat. Lalu ya karena sekarang berkembangnya media sosial, maka kita harus imbangi. Ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada lain-lain. Karena memang medianya ya harus seperti itu. Di samping kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Jadi meskipun ada pembatasan, kita tidak boleh lagi kerumunan, tidak boleh rame-rame. Sebenarnya bagi Kantor Bahasa ini bukan sebuah hambatan. Tetap saja kita bisa melakukan sosialisasi itu meskipun dengan media-media yang berbeda sekarang. Baik. Seperti itu. Ini mungkin kita ke Duta Bahasanya dulu. Ini mungkin ke pidato penutup karena kita sudah sampai di penghujung acara. Pidato penutup dari Nadia dulu. Urgensi PUEBI ini harus dipahami oleh anak-anak muda. Singkat saja. Pada dasarnya tadi sudah kita sampaikan ya Kak, kalau sebenarnya PUEBI ini sangat bermanfaat untuk penulisan laporan, bahkan mungkin mahasiswa tingkat akhir yang seperti Nadia. Jadi alangkah lebih baiknya dari sekarang kita membiasakan untuk melakukan penggunaan bahasa Indonesia ini yang baik dan benar sesuai dengan pedomannya. Oke. Kalau dari Yogi sendiri? Yogi sendiri gimana? Kalau bagi saya, mulailah kita mencintai bangsa kita dengan mempelajari dan memahami PUEBI. Mulailah untuk meningkatkan eksistensi dari PUEBI itu di masyarakat. Dengan begitu kita bisa mencintai bangsa kita, Indonesia. Wede, keren. Untuk ketiga narasumber kita hari ini luar biasa. Rumah Bahasa tentunya selalu menghadirkan yang luar biasa untuk pemirsa JEK TV di rumah. Yang pastinya bintang tamu kita selalu memberikan inspirasi dan motivasi yang luar biasa juga untuk pemirsanya. Betul, dan kita selalu dibengkeli di Rumah Bahasa ya Arya. Harusnya begitu, karena kita Baiklah. pasti mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau diterapkan. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Aduh, banyak. cepet banget sih. Aduh. Gregetan deh. Pokoknya terima kasih banyak untuk Duta Bahasa, Ade Terima Yogi kasih, dan Bang terima Ari. kasih Terima banyak kasih, untuk waktunya udah berkunjung kemari, dan juga terima kasih untuk Bapak saya. Bapaknya Bang Ari, Iya, Pak kapan Saiful. kita makan ikan, Pak? Terserah Bang Ari waktunya. Oke, tutup dulu. Yaudah kalau gitu, terima kasih banyak Bapak untuk kesempatan ini. Dan sekali lagi pemirsa JEK TV dimanapun kalian berada, terima kasih banyak udah selalu setia pantengin Pesona Bahasa Salam Literasi, pastinya selalu tayang setiap hari Senin Pukul 15.30
20.30 hanya di Jack TV Inspirasi kita. Akhirnya saya Rigi Ardani. Saya Solin Lumantoruan. Kita juga ucapkan terima kasih nih untuk ID Decoration ya. Hari ini terima kasih banyak, terima kasih untuk seluruhnya. Wassalamualaikum Untuk tim kreatif juga. wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Jack TV Inspirasi kita. Pesona bahasa, Salam literasi.